Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reon Laujimin dari kelas 06 TPLP 004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan dari Java, Kotlin, dan Flutter. Pertama-tama, sebelum kita membahas perbandingan untuk Java, Kotlin, dan Flutter, saya mau bahas dulu mengenai mobile development. Apa itu mobile development? Mobile development adalah proses membuat aplikasi yang bisa dijalankan di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Contoh hasil dari mobile development adalah aplikasi yang kita gunakan pada kegiatan kita sehari-hari, seperti TikTok, dan ada juga WhatsApp sebagai sosial media app yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, mobile development dibagi menjadi dua. Ada dua platform utama, yaitu Android dan iOS. Terdapat dua cara untuk membuat aplikasi mobile. Yang pertama adalah native development. Native development berarti aplikasi dibuat khusus untuk satu sistem operasi, Android atau iOS, menggunakan bahasa resmi dan SDK langsung dari platform tersebut. Ini menghasilkan aplikasi dengan performa tinggi, tampilan sesuai standar sistem, dan akses langsung ke fitur perangkat. Pada native development di Android ada Java dan Kotlin. Lalu pada iOS ada Swift. Yang pertama akan kita bahas adalah Java. Java adalah bahasa Android native pertama. Bahasa ini adalah bahasa resmi Android sejak awal sebelum ada Kotlin. Java ini adalah fondasi awal dari hampir semua aplikasi Android. Untuk kelebihan pada native development di Android ada Java dan Kotlin. Lalu pada iOS ada Swift. Yang pertama akan kita bahas adalah Java. Java adalah bahasa Android natif pertama. Bahasa ini adalah bahasa resmi Android sejak awal sebelum ada Kotlin. Java ini adalah fondasi awal dari hampir semua aplikasi Android. Untuk kelebihan Java, Java sudah teruji dan stabil untuk digunakan selama lebih dari satu dekade untuk Android. Terbukti kuat dan scalable. Kemudian dari komunitas pengguna bahasa Java juga sangat besar, sehingga kita mudah menemukan bantuan dari komunitas dan forum. Dan ada dan ada library siap pakai yang melimpah. Library ini otomatis mempermudah kita sebagai pengguna baru Java karena dengan adanya fungsi, kelas, modul yang bisa digunakan, kita bisa mempercepat pengembangan aplikasi. Lalu masuk ke kekurangan bahasa Java, yaitu verbose. Verbose ini dimaksud terlalu banyak kode untuk hal-hal yang sederhana. Java dikenal verbose, artinya untuk melakukan sesuatu yang simpel, kita harus nulis kode panjang dan bertele-tele. Contoh, kita ingin kita ingin mencetak isi dari list menggunakan bahasa Java, kita menggunakan kode seperti ini, dan di Kotlin kita hanya menggunakan seperti ini. Pada Java, kita mendeklarasikan perulangannya secara manual. Kemudian pada Kotlin kita menggunakan perulangannya secara pemanggilan function. Kita lanjut. Kita lanjut ke Kotlin. Kotlin adalah bahasa natif Android modern. Kotlin dikembangkan oleh JetBrains dan pada tahun 2019 diumumkan oleh Google sebagai bahasa utama untuk Android. Kotlin bersifat interoperable dengan Java, artinya kamu bisa menggunakan kedua bahasa ini dalam satu project. Kotlin bisa disebut sebagai penyempurnaan dari Java, khususnya dalam pengembangan aplikasi Android, karena Kotlin menawarkan sintaks yang lebih ringkas, aman dari nol, dan mendukung fitur-fitur modern sambil tetap kompatibel dengan kode Java yang sudah ada. Sekarang di Kotlin sudah ada null safety bawaan yang sebelumnya di Java kita harus cek secara manual. Bisa kita lihat, kemudian sintaksisnya yang ringkas dibandingkan dengan Java. Kemudian di bagian kekurangan untuk Kotlin, kurva belajar sedikit lebih tinggi. Bagi pemula atau developer yang terbiasa dengan Java, Kotlin bisa terasa asing di awal karena konsep seperti null safety, lambda, high order,
function butuh waktu untuk dipahami. Lalu Kotlin masih baru dibanding Java. Java sudah lebih dari 20 tahun dipakai, sementara Kotlin baru populer beberapa tahun terakhir. Kemudian ada beberapa library lama, belum punya dokumentasi Kotlin friendly. Kadang proses build time-nya juga lebih lama dibanding Java, tapi ini biasanya tergantung konfigurasi dan versi Gradle yang dipakai. Kita lanjut ke cross development platform, yaitu Flutter. Kita bahas dulu tentang cross platform development. Apa itu cross platform development? Adalah cross cross platform development adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi di mana kamu bisa membuat satu aplikasi yang bisa berjalan di banyak platform sekaligus, seperti Android, iOS, web, dan bahkan desktop, tanpa perlu menulis ulang kode untuk tiap platform. Di sini, Flutter adalah framework open source buatan Google yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. Artinya satu kali coding bisa dijalankan di Android dan iOS. Di sini, Flutter menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Dart. Bisa kita lihat kelebihan dari Flutter yaitu satu, kode base banyak platform. Yang dimaksud di sini adalah Flutter memungkinkan developer menulis satu kali kode menggunakan bahasa Dart untuk berjalan di berbagai platform seperti Android, iOS, web, desktop seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Manfaat dari satu basis kode ini adalah efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu membentuk dua tim terpisah untuk Android dan iOS. Kemudian konsistensi UI desain, tampilan akan seragam di berbagai platform. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan lebih mudah. Perubahan fitur atau logika cukup dilakukan di satu tempat. Kemudian kita lihat di sini adalah keunggulan Hot Reload. Hot Reload ini adalah fitur andalan Flutter. Hot Reload memungkinkan perubahan kode langsung muncul di aplikasi yang sedang berjalan dalam hitungan detik tanpa perlu restart aplikasinya. Manfaat dari Hot Reload ini adalah pengembangannya lebih cepat, debuggingnya lebih efisien, kemudian cocok untuk eksperimen UI dan iterasi desain. Kemudian ekosistem plugin yang aktif. Flutter punya banyak plugin open source dan didukung penuh oleh Google, serta komunitas aktif. Contoh plugin yang populer adalah Firebase, Authentication, Database, dan Cloud Messaging. Kemudian ada Google Maps, kamera, notifikasi push, lalu payment gateway seperti Mitrans, Stripe, dan lain-lain. Lalu manfaatnya adalah tidak perlu membangun fitur dari nol, integrasi ke fitur populer jadi lebih cepat dan mudah. Kemudian untuk kekurangan dari Flutter yaitu pemakaian resource-nya lebih tinggi. Flutter menjalankan UI-nya dengan engine sendiri, bukan menggunakan komponen natif milik Android atau iOS. Dampak dari penggunaan engine Flutter ini adalah peningkatan pada konsumsi RAM dan baterai bisa lebih tinggi, kemudian kinerja aplikasinya bisa lebih boros dibanding aplikasi natif. Kemudian ukuran file aplikasi lebih besar karena membawa engine rendering sendiri. Aplikasi Flutter biasanya memiliki ukuran file awal APK atau IPA lebih besar daripada aplikasi natif. Contoh aplikasi kosong Flutter bisa di atas dari 7 MB, sedangkan untuk aplikasi natif itu bisa di bawah dari 2 MB tergantung dari fitur yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke akses fitur perangkat bisa terbatas. Untuk mengakses fitur perangkat keras tingkat lanjut seperti NFC, fingerprint, Face ID, Bluetooth, lalu sensor accelerometer atau gyroscope secara mendalam, Flutter butuh jembatan ke kode natif melalui platform channel. Konsekuensinya adalah butuh pengetahuan Java atau Kotlin dan Swift Objective sehingga pekerjaan jadi lebih kompleks jika fitur perangkat sangat tergantung pada spesifikasi OS. Sekian dari saya, Rian Jimin, dari kelas TPLP 004. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.